Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun, penutup. Biasanya kalau ada kata seperti ini, kami itu diajarkan dengan menambahkan nas'alullaha husnaha. Kami minta kepada Allah kebaikannya. Nadhkuru fiha syai'an min awsafil muridis shadiq. Di sini kata beliau, pengarang kitab, kami menyebutkan sesuatu daripada sifat-sifat murid yang benar-benar itu. Bagaimana sifat-sifat murid yang benar itu? Qala ba'dul arifin radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim ajmain. Berkata sebagian ulama arif yang mana Allah telah meridhai mereka dan semoga kita mendapatkan keberkahan, manfaat dengan sebab mereka semuanya. La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yuridu. Tidaklah seorang murid itu disebut murid. Murid artinya di sini sebagaimana yang kita ketahui adalah orang yang ingin menjadi kekasihnya Allah, orang yang ingin mendekat kepada Allah. Nah, itu artinya murid. Tidaklah seorang murid itu disebut murid sampai dia menemukan di dalam Al-Quran segala apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Nah, orang murid itu apabila dia ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, yang ingin dia kehendaki, biasanya dia lihat dulu di dalam Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran itu tidak ada kejelasannya, dia tidak mau melakukan hal itu, melakukan sesuatu yang dia inginkan itu. Ini baikkah? Tidak. Ini bolehkah? Tidak. Nah, dia lihat dulu di Al-Quran. Kalau tidak ada kejelasannya, seorang murid itu dia tidak ingin melakukan apa yang dia kehendaki itu. Wa ya'rifan nuqsana minal mazid. Dan seorang murid yang benar-benar itu dia mengetahui kekurangan daripada kelebihan. Artinya kira-kira mana perbuatan yang meningkatkan derajatnya itu, mana perbuatan yang menurunkan derajatnya, mana perbuatan yang meningkatkan posisinya menjadi lebih baik, mana perbuatan yang menurunkan posisinya itu menjadi lebih kurang. Apakah di sini perbuatannya ada kelebihannya, ada kemuliaannya, ataukah perbuatan ini, perkara ini akan menurunkan posisinya sebagai seorang murid menjadi kekasih Allah itu. Nah, dia mengetahui. Artinya kalau dia tidak mengetahui perkara itu, perbuatan itu, apakah meninggikan derajatnya atau malah menurunkannya, nah dia tidak mau melakukan pekerjaan perbuatan itu apabila dia tidak mengetahui apakah perbuatan itu meninggikan derajatnya atau tidak. Nah, itu murid. Dan bagaimana lagi murid itu? Wa yastagni bil maula anil abid. Murid itu kaya dengan Tuhannya, cukup dengan Tuhannya daripada hamba-hambanya itu. Dia berharap kepada Allah, hanya kepada Allah. Dia menyandarkan hanya kepada Allah, berkeinginan tujuannya, keridoannya hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kepada makhluk, dia tidak berharap kepada hamba Allah itu. Tapi yang dia berharap itu, seorang murid itu adalah kepada Allah, bukan kepada hamba-hamba makhluk Allah itu. Wa yastawi indahu adh-dhahabu was-sa'idu. Dan seorang murid itu sama di sisinya nilai emas dan nilai tanah. Sama nilainya emas, nilai tanah di sisi seorang murid itu, orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah itu sama nilainya. Sama nilainya maksudnya adalah dia tidak akan melakukan sesuatu perbuatan, melakukan sesuatu perkara, dia tidak akan mau mengambilnya walaupun itu senilai dengan emas, kalau perbuatan itu tidak meningkatkan derajatnya di sisi Allah menjadi lebih baik. Nah, itu dia tidak mungkin mengambil sesuatu perbuatan itu apabila perbuatan itu tidak
menjadikan dia lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Artinya sama, mau emas, nilai tanah, nilai batu sama di sisi murid itu. Nah itu. Al-muridu man hafizal hududa. Seorang murid itu, orang yang ingin menjadi kekasih Allah itu adalah orang yang sangat menjaga batasan-batasan. Artinya menjaga undang-undang Allah, apa yang telah Allah batasi, apa-apa yang telah Allah garisi. Nah, dia tidak mau melampaui, tidak mau melewati hal itu. Dia tetap di dalam ketentuan apa yang telah Allah tetapkan. Dia tidak mungkin melewati apa yang telah Allah gariskan hukum-hukum dalam syariat, dalam agama itu. Nah, itu seorang murid itu. Wa waffa bil uhud, dan seorang murid itu menunaikan dengan janji-janjinya. Baik janjinya kepada Allah, baik janjinya kepada manusia, baik janjinya terhadap dirinya pribadi. Nah, dia menunaikan janjinya sesuai apa yang dia janjikan itu. Waradiya bil mawjud, dan seorang murid itu rela, ridho dengan apa yang ada, apa yang telah Allah berikan, dia ridho, tidak merasa kekurangan dengan hal itu. Wasabara 'anil mafqud, dan seorang murid itu bersabar daripada ketiadaan itu. Al-muridu man syakara 'alan na'ma. Seorang murid itu adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Nah, ini sifat seorang murid, dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Bersyukur artinya adalah, apa arti bersyukur itu? Yaitu sarfuha ala ma khuliqalah. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu artinya bersyukur. Atau yang lebih pasti lagi, sarfun nikmah ala ta'ah. Menggunakan nikmat itu dengan ketaatan. Nah, itu artinya juga bersyukur itu. Nah, nanti bersyukur ini ada tiga caranya bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu artinya mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang diberikan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur dengan janan, dengan hati. Artinya mengakui, berkeyakinan bahwa nikmat yang datang ini datangnya dari Allah. Al-i'tiraf bi annaha minallah. Mengakui bahwa nikmat yang dia peroleh ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan itu artinya apa? Istimaluha ala ta'ah. Menggunakan nikmat itu dengan ketaatan. Nah, itu tiga. Apabila tiga hal ini terkumpul, dimiliki oleh seorang murid itu, oleh seseorang itu, maka orangnya disebut dengan syakir, orang yang bersyukur. Tapi kalau misalnya hanya bisa satu hal itu misalkan, maka orang ini baru mendapatkan satu bagian daripada syukur itu. Kalau dia baru hanya bisa dua, maka dia baru mendapatkan dua bagian daripada syukur itu. Tapi kalau tiga hal ini terkumpul, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, kemudian bersyukur dengan anggota badan, menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah, maka orangnya ini disebut dengan sebutan syakir. Misalnya, kita ada uang 10.000. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Maka ucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang kita diberikan itu. Kemudian mengakui, i'tiraf bi annaha minallah, mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah melalui perantara-perantara lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bersyukur dengan anggota badan itu, yaitu istimaluha ala ta'ah. Mempergunakan uang ini sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seorang murid itu hendaknya dia memiliki sifat bisa bersyukur terhadap nikmat itu.
Wa sabara 'alal bala. Seorang murid itu dia bersyukur, dia sabar. Dia sabar terhadap bala, terhadap ujian-ujian itu. Artinya dia tidak mengeluh, dia tidak mengadukannya kepada makhluk itu. Dia hanya mengadukannya kepada Allah. Wa radiya bimurril qada. Seorang murid itu juga dia ridho, dia rela dengan pahitnya takdir yang telah Allah tetapkan itu. Ridho itu bukan berarti tidak merasa sakit. Ridho itu bukan berarti tidak merasa tidak nyaman. Dia merasakan sakit, dia merasakan keadaannya memang sakit, memang pahit. Tapi dengan hal demikian, keadaan yang demikian, dia ridho, dia rela. Nah itu ridho. Tapi ada ridho yang lebih tinggi lagi, yang sama sekali dia tidak merasakan sakit. Sampai sama sekali dia tidak merasakan sakit itu lagi. Tidak ada lagi rasanya ujian itu. Karena yang dia lihat, Allahnya yang memberikan ujian. Nah, itu yang lebih tinggi seperti itu. Seperti misalkan kisahnya perempuan, istri seorang aulia. Nah, namanya kalau nggak salah Sari As-Sakoti. Nah, istrinya seorang aulia ini waktu itu ketusuk paku. Ketika ketusuk paku, seorang aulia ini tersenyum, ketawa. Kemudian pembantunya tanya, kenapa engkau tersenyum ketawa padahal istrimu ketusuk paku? Seharusnya engkau sedih dengan keadaan seperti itu. Apa kata beliau kemudian? Saya itu seperti itu karena melihat begitu besar balasan yang telah Allah berikan kepadaku dengan ketusuk paku itu. Nah itu. Artinya memang sakit memang. Tapi karena melihat balasan yang telah Allah tetapkan, melihat balasan yang telah Allah janjikan, rasa sakit itu hilang. Rasa pahit itu hilang. Nah itu. Pahit itu akan hilang rasanya apabila kita melihat ke depan apa yang akan didapatkan itu. Contoh sederhananya misalkan begini. Ada orang bekerja cari emas, cari permata, cari batu bara ke dalam tanah. Masuk, ngebor ke dalam tanah. Resikonya kalau dia ketimbun dengan tanah itu, dia akan mati. Nah, ada kan pekerjaan seperti itu. Tapi dia tetap melakukan hal itu, tetap berani, tidak ada rasa takut. Dia kerahkan tenaganya untuk melakukan hal itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia melihat bayangan-bayangan ada yang akan dia dapatkan, intan, permata, emas, batu bara yang akan dia dapatkan nanti. Nah itu, sudah hilang rasa capeknya, rasa hausnya, laparnya, karena melihat apa yang akan dia dapatkan berupa emas, berupa permata, batu bara yang akan dia dapatkan, bayang-bayangannya di depan matanya itu. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan seorang murid itu, apabila dia ditimpa oleh ujian, dia sudah tidak melihat ujiannya lagi. Tapi yang dia lihat adalah apa yang telah Allah janjikan, balasan yang begitu besar dengan dibalik ujian itu. Akhirnya nanti sudah tidak terasa lagi berat pahitnya ujian itu. Kalaupun terasa misalkan, nanti akan hilang dengan sebab janji yang begitu besar yang telah Allah berikan dibalik ujian itu. Jadi jangan melihat ujiannya, tapi lihatlah janji Allah yang pasti Allah berikan itu. Itu pasti diberikan oleh Allah janjinya. Beda dengan sesuatu yang belum pasti. Kayak tadi, orang yang masuk ke dalam tanah itu mencari permata, mencari emas, tambang itu belum pasti dia dapat. Padahal dia berani masuk ke dalam tanah 20 meter dengan resiko kalau ketimbun bisa mati.
Nah, itu padahal belum pasti dia mendapatkan benda itu. Cuma bayangan-bayangan saja. Nah, tapi kalau Allah pasti dengan dibalik ujian itu Allah berikan pahala yang besar di situ. Allah pasti balas dengan ganjaran yang besar di situ. Nah, ini usaha untuk mendorong kita itu agar mampu menerima apa yang telah Allah berikan dalam bentuk apapun itu, baik dengan pahitnya takdir Allah itu. Wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra. Dan seorang murid itu adalah orang yang mampu memuji Tuhannya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, seorang murid yang benar-benar itu dia mampu memuji Tuhannya baik dia dalam keadaan senangkah, dalam keadaan susahkah, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia apapun semuanya itu. Nah, itu. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah itu, kita bisa memujinya apabila kita melihat sesuatu yang ada, bukan yang tidak ada. Supaya kita bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ketika ditimpa suatu musibah itu, maka lihatlah yang ada, bukan yang tidak ada. Misalnya, ada uang 10 juta. Kemudian 2 juta hilang. Nah, kalau kita lihat yang tidak ada, yang 2 juta itu, maka kita tidak akan bisa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Karena melihat yang tidak ada. Tapi kalau kita melihat yang ada, sisanya tinggal 8 juta sisanya, maka kita akan bisa bersyukur. Nah, itu apabila kita melihat yang ada itu, kita akan mudah menerima keadaan itu, keadaan apapun dengan melihat apa yang ada itu. Dulu ada kisahnya seorang ulama, Imam At-Tustari radhiyallahu anhu. Imam Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini waktu itu didatangi oleh seseorang. Seseorang ini mengadu kepada Imam Sahal. Wahai Imam, saya ini rumahnya kebakaran. Habis rumah saya sama api, tidak ada yang tersisa sama sekali. Itu katanya. Lalu kata Imam Sahal, kamu seharusnya jangan mengeluh. Jangan susah payah rusuh. Seharusnya engkau bersyukur kepada Allah. Kata orang tadi, kok saya bersyukur? Ini rumah saya habis kebakaran. Kok engkau menyuruh saya bersyukur? Nah, kemudian kata Imam Sahal, iya seharusnya kamu bersyukur. Kenapa? Untung bukan kamunya yang di sana, sekalian kamu kebakaran mati. Masih untung cuma rumahnya, bukan kamunya di sana. Kira-kira mana yang lebih penting? Kamu dirinya atau rumah itu? Nah, itu apabila kita melihat yang ada. Masih banyak padahal yang ada yang tersisa daripada yang tidak ada yang hilang. Nah, kita akan bisa alhamdulillah bersyukur dengan yang ada itu. Atau juga contoh yang lain. Dulu kami itu punya teman dulu. Nah, teman kita ini diberikan ujian oleh Allah kecelakaan waktu itu. Kecelakaan. Kemudian kita ini datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Karena kita sama-sama waktu itu rame-rame datang ke rumahnya. Dia ini kecelakaan ditabrak. Kakinya patah. Tentu kita kasihan sama dia kan. Tapi yang luar biasanya ketika kita kasihan sama dia waktu itu, yang keluar dari lisan beliau, apa yang keluar? Kata beliau itu, untung saya masih hidup. Untung cuma kaki saya ini yang patah. Untung bukan nyawa saya yang melayang ketika ditabrak itu. Nah, itu. Di sini prakteknya perkataan di kitab ini waktu itu.
Masya Allah, teman kami itu mengatakan begitu waktu itu. Waktu kita jenguk, untung nyawa saya masih ada. Nah itu apabila kita melihat yang ada, bukan melihat yang tidak ada itu. Masih banyak yang tersisa, yang ada itu. Ya walaupun memang praktek seperti ini tidak mudah, artinya butuh proses, butuh latihan-latihan. Karena mungkin dari kecil sudah mendarah daging. Memang kebiasaan kita itu selalu melihat apabila tertimpa musibah itu selalu melihat yang tidak ada. Tapi itulah ada namanya proses. Sudah kita ketahui ilmunya bahwa kita melihat yang ada bukan yang tidak ada. Nah itu ada proses latihan-latihan. Mungkin sehari, 2 hari belum merasakan. 3 hari, 4 hari belum merasakan. Nah tapi bisa dilatih pelan-pelan supaya bisa menerima yang ada daripada yang tidak ada itu. Yang lebih dituntut lagi ketika tertimpa itu dia langsung sadar, menyadari yang ada. Yang ada masih banyak tersisa daripada yang tidak ada. Nah itu bagus seperti itu. Wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa. Dan seorang murid itu adalah orang yang ikhlas baik di dalam sunyinya maupun di dalam kesendiriannya. Artinya amalannya itu sama aja, baik di depan orang banyak ataupun di saat sendiri itu sama. Al-muridu man la tastarikuhul aghyar. Seorang murid itu yang ingin mendekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah itu adalah orang yang tidak diperbudak oleh makhluk. Baik itu bosnya, baik itu jabatannya, baik itu hartanya, baik itu istri suaminya, pokoknya dia tidak diperbudak oleh makhluk-makhluk itu. Nah itu seorang murid. Wala tasta'biduhul athar. Dan seorang murid itu juga tidak diperbudak, sama artinya ini, tidak diperbudak juga sama makhluk, sama maksudnya. Wala taghlibuhus syahwat. Dan seorang murid itu tidak dikalahkan oleh syahwatnya. Artinya dia masih bisa mengatur syahwatnya, masih bisa mengontrolnya. Walaupun memang syahwat ini sesuatu yang tidak mungkin hilang di dalam diri manusia itu. Pasti ada aja keinginan-keinginan, ingin ini, ingin itu. Nah, tapi seorang murid ini tidak diperbudak oleh syahwatnya, dia bisa mengatur syahwatnya. Misalkan dia ingin melakukan sesuatu, menginginkan ini dan menginginkan itu. Tapi ternyata sesuatu yang dia inginkan itu bertentangan dengan hukum agama, bertentangan dengan hukum syariat. Nah, dia bisa menahan sehingga tidak melakukan, tidak memperbuat apa yang dia inginkan itu. Nah, itu artinya bisa menahan syahwatnya itu. Dipikir-pikir dulu, bisa dipikir-pikir dulu. Apakah ini ada manfaatnya kah atau tidak? Apakah ini nilainya pahalakah atau tidak? Apakah nilainya ini ada lebihnya kah atau tidak? Nah, itu artinya mengatur syahwatnya itu dia bisa mengaturnya. Beda sama yang penting kerjakan aja dulu. Nanti urusan belakang, masalah hukum agama itu urusan belakang. Yang penting kerjakan aja dulu. Nah, itu namanya orang yang diperbudak oleh syahwat. Seorang murid itu tidak boleh seperti itu. Wala tahkumu alaihil adat. Dan seorang murid itu tidak dihukumi oleh adat. Tapi dengan ibadat, bukan dengan adat. Terkadang adat itu mengalahkan ibadat. Nah, seorang murid itu tidak seperti itu. Ada misalkan di sebagian kampung, di sebagian desa, di sebagian daerah, ada adat yang apabila kita tidak melakukan adat di situ, maka kita dicela sama orang. Tapi kalau kita melakukan adat itu, kita dicela oleh Allah. Nah, kita pilih seorang murid itu memilih Allah. Artinya di sini dia tidak terpaku dengan adat, tapi dengan ibadat. Nah, itu banyak adat-adat peninggalan jahiliyah masih berlaku di dalam suatu kampung, suatu daerah itu. Nah, apabila kita mengikuti adat setempat, kita disenangi oleh orang, tapi kita tidak disenangi oleh Allah. Kalau kita tinggalkan, kita disenangi oleh Allah, tapi orang lain
tidak menyenanginya. Nah, seorang murid itu lebih mementingkan cintanya Allah itu, lebih mementingkan syariat, tidak dihukumi terpaku dengan adat istiadat itu. Walaupun nanti pada akhirnya yang dia pilih itu adalah kecintaan Allah itu bertentangan dengan adat istiadat itu. Nah, itu seorang murid itu. Kalamuhu dzikrun wa hikmatun. Sifat seorang murid itu perilakunya adalah omongannya itu zikir dan ilmu. Kalau tidak zikir, ilmu, hanya itu. Wasumtuhu fikratun wa ibratun. Dan diamnya seorang murid itu bertafakur, berfikir dan mengambil pelajaran. Nah, itu. Wa yasbiqu fi'luhu qawlahu. Dan seorang murid itu perbuatannya lebih dulu dibandingkan dengan ucapannya. Lebih dulu dia mempraktekkan, baru dia berbicara. Dan itu lebih mengena seperti itu. Wa yusaddiqu ilmahu amaluhu. Dan amalannya itu membenarkan ilmunya. Nah, sesuai ilmu dengan amalannya itu. Syi'aruhu al-khusyu'u wal waqar. Tandanya seorang murid itu khusyuk dan tenang. Waditharuhu at-tawadu'u wal inkisar. Pakaiannya adalah tawadu dan inkisar, sama tawadu juga maksudnya. Yattabi'ul haqqa wa yu'thiruhu. Murid itu mengikuti kebenaran dan mementingkan kebenaran. Wa yarfudul batila wa yunkiruhu. Dan dia membuang yang batil dan mengingkarinya. Yuhibbul akhyar wa yuwalihim. Dia mencintai orang-orang yang baik dan berteman dengan mereka. Wa yubghidul asyrar wa yu'adihim. Dan dia membenci orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat itu, dan menentang mereka. Khubruhu ahsanu min khobarihi. Ilmunya lebih baik daripada ceritanya. Wa mu'asyaratuhu atyabu min dzikrihi. Pergaulannya lebih baik daripada sebutannya. Katsirul ma'unah, suka menolong. Khafiful ma'unah, ringan biayanya. Ba'idun anir ru'unah, jauh daripada kebodohan. Aminun ma'munun, dapat dipercaya. La yakdzibu wa la yakhunu, tidak berdusta dan juga tidak khianat. Nah, itu seorang murid. La bakhilan wa la jabanan. Seorang murid itu tidak bakhil, tidak pelit dan juga tidak penakut. Mana? Wala sabbaban wala la'anan. Seorang murid itu tidak mencela, juga tidak melaknat. Misalkan murid itu tidak mungkin mengatakan apa yang kurang baik itu untuk didengar, mencela, bersumpah itu. Wala yastagilu an buddihi. Dan dia tidak sibuk dengan bagiannya. Wala yashihhu bima fi yadihi. Dan dia tidak pelit dengan apa yang ada di tangannya. Artinya seorang murid itu tidak mau menyibukkan dengan bagiannya. Mana ini bagianku, tidak. Kalaupun ada bagiannya, dia tidak pelit dengan apa yang dia miliki. Kemudian thayyibut tawiyah, baik hatinya. Hasanun niyah, baik niatnya. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah, hatinya itu bersih. Wa himmatuhu fima yuqarribuhu min rabbihi aliyah. Dan himmahnya, semangatnya, perhatiannya itu pada sesuatu yang mendekatkan dia kepada Tuhannya itu sangat tinggi.
Wa nafsuhu 'ala dunya abiyah. Keinginannya, nafsunya terhadap dunia itu enggan. La yusirru 'alal hafwah. Dia tidak terus-menerus melakukan dosa. Wala yuqdimu wala yuhjimu bimuqtada syahwah. Dan dia tidak maju dan juga tidak mundur dengan semata-mata karena syahwat. Qarinul wafa wal futuwah. Seorang murid itu berteman dengan wafa. Wafa itu artinya kesetiaan dan kemuliaan. Seorang murid itu berteman dengan kesetiaan, cinta. Artinya wafa itu mencintai orang, sesuatu, dan mencintai apapun yang berkaitan dengan sesuatu itu. Mencintai orang dan berkaitan apapun yang berkaitan dengan orang itu. Itu artinya wafa. Seperti misalkan contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya istri Khadijah dan beliau sangat mencintai Khadijah. Istri yang paling beliau cintai Khadijah. Nah, beliau selain mencintai Khadijah juga mencintai apapun yang berkaitan dengan Khadijah. Teman-temannya Khadijah, beliau sangat memperhatikannya, keluarganya, siapapun yang berkaitan dengan Khadijah, beliau cintai. Nah, itu sifat wafa Nabi. Makanya Nabi itu dikenal dengan Shahibul Wafa, salah satu sifat Nabi. Kalau kita mencintai orang, kalau orang itu sudah habis, tidak ada, sudah sampai di situ. Nah, Nabi itu mencintai Khadijah dan apapun yang berkaitan dengan Khadijah. Bahkan ketika Khadijah itu meninggal dunia, Nabi masih memperhatikan teman-temannya yang dulu berteman dengan Khadijah. Masih diperhatikan sama Nabi. Kalau Nabi punya kelebihan makanan di rumah, dikirim, diantarkan ke temannya Khadijah itu. Nah, itu seharusnya juga murid itu bersifat dengan demikian. Begitu juga dengan orang tua kita. Misalkan orang tua memiliki teman, kemudian orang tua mungkin ada yang sudah mendahului. Nah, dicari teman-teman orang tua itu, sambung silaturahmi, tetap menghormatinya sebagaimana dulu orang tua kita hidup bersama dengan mereka. Nah, itu. Jadi seorang murid itu sifatnya di sini banyak disebutkan di sini banyak sekali. Salah satunya tadi di sini yang terakhir ini yang kita bahas, yaitu berteman dengan kesetiaan dan kemuliaan. Sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan. Mungkin tinggal berapa kali sekali pertemuan. Insyaallah khotam mungkin kitab ini atau 2 kali nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.